Oke, selamat datang channel Jordan di. Nah, video kali ini ada video yang cukup spesial karena kita akan coba hal baru ya. Kalau biasanya kita udah road trip, terus ada camping baru-baru ini. Nah, kayaknya kita akan melakukan hiking ya. Hiking itu ya manjat gunung ya, naik gunung gitu. Bedanya apa sama camping? Sama-sama alam sih ya. Tapi kalau camping kan kita naik mobil ke pedalaman, ke alam gitu, terus kita diriin tenda dekat mobil ya. Nah, kalau hiking ya bedanya lebih berat nih. Kalau hiking itu mobil cuma bisa sampai desa terdekat, terus kita harus jalan kaki naik gunung gitu sampai ke puncaknya targetnya kan. Jadi ya kita harus bawa barang-barang perlengkapan gotong sampai ke puncak sendiri ya, jalan kaki gitu kan. Makanya perlu fisik yang kuat, jadi lebih menantang nih kali ini. Ini baru pertama kalinya aku coba hiking ya, sebelumnya belum pernah. Yang alam-alam paling bentar ya camping kemarin ya. Ya ini kan coba hiking dan kita akan mencoba mendaki Gunung Gede ya. Gunung Gede itu lokasi di puncak dan bisa dibilang sih merupakan gunung yang ya paling dekat dengan Jakarta ya. Dan ya untuk pemula cocok sih katanya. Ya makanya ini aku udah persiapkan nih, beli berbagai macam perlengkapan. Ini bisa kita lihat ini ya perlengkapan yang akan ku bawa. Mulai dari carrier. Ini carrier seperti ini. Carrier itu untuk membawa semua perlengkapan ya, karena kalau di mendaki gunung tuh nggak ada apa-apa ya di sana, nggak ada yang jualan. Jadi ya harus prepare segalanya dari bawah. Jadi kita harus bawa sendiri perlengkapannya. Kita perlu carrier yang besar. Ini 50 liter nih carriernya. Seperti ini bentuknya. Jadi banyak banget kantong-kantongnya nih. Terus ini pakai water bladder juga untuk memudahkan nanti pas mendaki. Terus seperti ini, nanti dalamnya seperti ini, belum diisi, baru isi baju doang. Ini tuh mantep ya, 50 liter. Terus ada juga ini perlengkapan lainnya, yaitu jas hujan ya. Ini kita pakai model two-piece karena kalau pas ketika mendaki itu kita nggak ada tempat berteduh ya, paling ada di setiap pos, tapi ya jaraknya kan cukup jauh. Jadi suatu saat kita lagi di tengah jalan, kita kehujanan, kita harus tetap lanjut kan. Nah kita harus pakai jas hujan, makanya nih jas hujan seperti ini kita pakai two-piece. Terus ada ini tentu saja snack dan perlengkapan obat-obatan, karena ya nggak ada yang jualan, jadi kita prepare semuanya dari bawah. Ada tas bawaannya, ini tas ini buat summit ya, kayaknya sih cocok banget buat summit. Jadi kan nanti kan pas di puncak, kita mau ke puncaknya kita pakai tas kecil aja, backpack yang besar kita tinggal di tenda. Terus ada ini nih topi sama mindset untuk anti UV aja sih, karena takut gosong kan. Perlengkapan makan, sendok, garpu, sama mangkok, piring. Terus ini ada sarung tangan buat ya anti dingin aja. Tisu untuk kebersihan nanti, nggak ada toilet di atas. Ya kita bakal kalau pup pipis ya di tanah gitu kan, jadi harus pakai buat tisu ini. Terus ini sepatu ya, kita sepatu ini cukup krusial juga karena ya itu yang menghubungkan kita dengan tanah ya. Karena kalau hiking itu kan medannya curam banget ya, bisa berbatuan, licin, tanah gitu kan. Makanya harus pakai sepatu yang proper biar kaki kita nggak tergelincir ya, nggak terkilir. Karena kalau udah cedera kakinya, wah udah fatal deh, udah susah naik. Kita juga nanti bakal membebani yang lain. Terus ada ini headlamp ya, ini headlamp buat di kepala ya. Karena nanti kita pas malam hari juga bakal lanjut naik mendaki. Jadi kan biasa mendaki tuh malam agak siang sore gitu bisa nyampainya. Dan di sana juga nggak ada lampu, nggak ada listrik, jadi ya harus pakai lampu sendiri gitu. Nah ini pakai di sini. Kita pakai yang model headlamp ini biar kita pas naik itu nggak ribet megang senter. Kalau pakai senter kan terus pegang tangan. Nah kita pakai headlamp ini biar kita udah bebas. Terus ada power bank karena nggak ada listrik di atas buat ngecas peralatan video, kamera, HP gitu kan. Terus ada ini monopol, ini untuk membantu kita sebagai asis ya kalau nanjak-nanjak, biar kita nggak jatuh atau udah capek ya, ngebantu bebannya kita kesini. Terus ada ini perlengkapan tidur. Nah kita perlengkapan tidur ada 3 item. Ini mulai dari paling bawah nih sebagai matras biar nggak dingin dari bawah ya. Terus ada ini sleeping pad biar empuk. Ini pakai yang model tiup ya, model angin, sama sleeping bag buat sebagai kayak biar adem, selimut sebagai selimutnya juga seperti ini ya. Jadi seperti itu. Ini sih overall perlengkapannya yang kita bawa. Kalau pakaian udah semua masuk sini. Nah mungkin kalian banyak yang nanya, loh kok nggak ada makanan tenda? Nah
karena kita ikut tour ya. Karena untuk pertama kali ini, baru pertama kali kita coba ikut tour dulu aja. Kalau ikut tour tuh enaknya ya udah ada porter tenda, udah ada porter yang makanan yang udah nyediain, jadi kita cuma bawa perlengkapan diri aja. Nah nanti kita juga ngumpulnya meeting pointnya di Cawang Uki situ, kita ikut tour, jadi kita nggak bawa mobil sendiri juga karena nggak tahu, masih nggak tahu seperti apa situasinya. Sekarang kita packing dulu ya. Jadi ini tasnya, ini seperti ini penampakannya. Jadi ada tempat buat monopol, apa sih namanya, di luar, sama matrasnya kita taruh di bawah, diikat di bawah. Sama ada minum air. Ini airnya totalnya sekitar 3 literan ya, 3,5 liter mungkin. Karena ada water battery juga, kita isi 2 literan. Sekitar segitu. Kita coba timbang nih sekarang nih. Waduh, berat banget. Berapa ya ini? Tuh 11 11 kilo ya. Ini 11 kilo nih. Waduh, berat banget ya. Kuat gak ya nih? Waduh. Yaudah, kita lihat aja ya. Perjalanan dimulai dengan menuju ke titik kumpul di RS Cawang Uki. Sepertinya tempat ini sudah menjadi langganan ya, tempat berkumpulnya tur-tur pendakian ya, untuk di sekitaran Jakarta. Terlihat sudah banyak mobil-mobil travel siap mengantar para pendaki. Oke, kita udah di meeting point-nya nih di Cawang Uki. Jadi kan kita ikut tur, jadi kita kumpulnya di sini nih, di Cawang. Nanti kita baru naik bus rame-rame nih. Nah, ini udah bareng teman-temanku nih. Ada siapa? Cimoni. Nah, udah pernah naik gunung Sam? Belum nih, baru pertama kali. Baru pertama kali ya, sama dong. Jadi udah beberapa kali. Udah kemana aja? Udah ke Merbau, Semeru. tapi nggak sampai atas. Nggak sampai atas? Ah, enggak. Nah, ini kita ke Gunung Gede baru pertama kali doang. Iya. Nah, iya. Nanti kita lihat nih, ini kita pertama kali nih. Kuat nggak, Sam? Kuat lah. Kita udah olahraga ya kemarin ya. Iya. Berapa kilo, Sam, angkatnya? 8 kilo. 8 Jadi kilo. tas karier aku 8 kilo. Aku 11 kilo. Nggak tahu, yang penting berat. Yaudah, ini kita lagi di CFC nih. Ini semuanya pada mau naik gunung juga nih, ikut tur juga. Oke, akhirnya setelah menunggu lama, akhirnya kita jalan juga nih. Jam 11. Nunggu 1 jam ya, Sam? 1 jam ya. Iya. Oke, kita lihat nih, kita naik Alf. Ini RSU Uki. Tadi kita nunggu di situ, CFC. Ya, kalau tidak salah ada 23 orang yang ikut dalam tur kali ini. Dan kita diantara menggunakan 2 mobil Isuzu Alf yang panjang seperti ini nih. Carrier ditaruh menumpuk di bagasi belakang. Kita harus pastikan tidak ada barang yang mudah bocor atau pecah karena ditaruhnya menumpuk seperti itu ya. Oke, jadi kita naik Alf. Berapa seater? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Banyak juga. Oke. AC-nya ada AC lengkap. Oke, mono. Akhirnya kita berangkat dari Cawang Uki sekitar jam 11.30 malam. Jadi udah hampir tengah malam nih ya. Malam itu tol Jagorawi cukup senggang dan lancar. Namun agak tersendat di jalan raya puncaknya nih, sampai agak tidak bergerak. Oh ya, untuk pendakian kali ini kita melalui Basecamp Putri. Nah, masuknya itu dari gang deket-deket Istana Presiden di Cipanas. Gangnya cukup sempit ya, sangat ngepas untuk 2 mobil berpapasan. Suasana di Basecamp Putri kala itu sangat ramai, sesak sekali. Mobil yang kami tumpangi pun sampai kesulitan mencari tempat untuk menurunkan penumpang. Oke, akhirnya kita sampai juga nih di Basecamp 2.30 pagi subuh-subuh. Ya, kita tadi macet banget puncak, dan ini kita turunin tengah jalan. Itu dia mobilnya. Yuk, jalan. Kita naik ke atas. Ya, Basecamp merupakan tempat peristirahatan sementara sebelum para pendaki memulai pendakian. Melihat suasana Basecamp yang cukup ramai, saya pesimis bisa mendapatkan tempat dan beristirahat dengan cukup nyaman. Oke. Naik.
Dan ternyata dugaan saya benar. Tempat yang disediakan sangat dipaksakan melebihi kapasitas ideal. Mungkin ini kali ya yang dirasakan para sarden di Kaleng. Karena tidak bisa tidur, waktu terasa berjalan begitu lambat. Ya, tetapi kita tetap harus memaksakan diri untuk tidur karena kita membutuhkan kondisi tubuh yang fit ketika mendaki nanti. Oke, Sam. Kita baru bangun nih jam 6:18. Gimana? Bisa tidur gak? Bisa dong. Bisa. Agak sulit sih. Ya tidur ayam lah. Soalnya emang rame banget. Nah, sekarang kita mau makan pagi dulu. Dan ini kayaknya kelihatannya jalur pendakiannya ke arah sana, ke atas sana. Dan ini base camp kita. Sumpekan kita di lantai 2 tadi. Dari atas sana. Untuk makan pagi disediakan oleh pihak tur. Kita bebas mengambil nasi dan lauk yang disediakan di warung makan yang telah ditunjuk di sekitaran base camp. Ya, jadi ini nasinya ini ambil sepuasnya. Jadi kita ada usus sama ayam. Tadi udah habis sih lauknya. Oh juga Sam, sama kan? Gue ambil 3 lauk. Oke, kita makan pagi dulu. Di depan sudah ada porter 2 orang yang sudah pasang tenda. Nanti di yang awal kita di trek ada saya di depan, di tengah ada Eja, di belakang ada apa? Ada Heru sama Abo. Apa ada nih Heru banyak? Setelah makan pagi dan briefing, akhirnya pendakian pun dimulai. Oke, akhirnya kita mulai jalan nih, mulai hiking. Jam 8.26, setengah 9 lah ya. Nah, kita jadi barisan rombongan paling belakang. Lo lihat deh, udah pada di depan semua. Ini udah mulai nanjak nih langsung nih. Langsung pakai tongkat. Makanya dibilangin gak usah pakai jalan panjang. Ya ini masih di daerah-daerah base camp ya, tuh masih banyak-banyak base camp. Kiri kanan. Tuh base camp lagi. Jadi masih ramai penduduk. Belum masuk gunung. Di situ ada posnya. Ya itu sepertinya adalah pos untuk SIMAKSI atau surat izin masuk kawasan konservasi. Ya ini harus dilakukan sebelum kita mulai pendakian ya di setiap gunung. Tapi karena kita ikut tur, jadi semuanya sudah diurus. Ya, rintangan pertama adalah jalan berbatu. Berbatu-batu seperti ini. Dengan pemandangan bukit. Berarti kita nanti sampai puncak sana ya? Ya kan? Iya. Gunung Gede. Iya. Di sana. Agak biku dengar. Ketemu nih kan? Iya. Mau dipanggil enggak? Oh iya. Oh iya apa? Itu apa sih? Iya kan. Ini sweeper kita. Sweeper ya? Berapa yang belakang? Oh masih ada lagi. Ya. Oke. Ada pemandangan di belakang, keren banget. Kita bakal naik itu. Antriannya panjang banget nih, merayap sampai sana. Mantap. Untung agak dingin sih, jadi terkompensasi. Oke, kita baru sampai di Tanah Merah. Dulu kan, Mas? Jam 9.11. Itu sekitar 40 menit perjalanan ya menuju ke tempat ini. Ya mungkin kalau kita naik ojek dari base camp, kita bisa menghemat waktu untuk sampai ke sini nih. Ini tempat ojek terakhir ya, sebelum kita harus jalan kaki. Oke, di sini kita sudah mulai masuk ke hutannya, jadi rindang, banyak akar-akar pohon. Tuh.
Ini udah mulai tanah-tanah gini, jadi udah nggak kena sinar matahari lagi ke sana. Jalan seperti ini, batu-batu dan tanah campur. Oke, kita istirahat di sini di warung. Ini belum sampai pos 1 ya, belum. Udah jam 9.42. Itu nggak kilometernya berapa? Nggak tahu. Berapa km? Udah 1 jam 10 menit kita jalan. Belum nyampe pos 1. Kita makan siang di pos 3 guys. Masih lama dong. Iya. Yoi dong. Hah? Ini tim kita juga. Apa? Pos 3. Oke, sampai juga di pos 1. Yes. Akhirnya sampai guys. Gimana rasanya? Biasa, mantap. Terjal ya. Jadi sampai pos 1 tuh jalannya terjal banget, berbatuan. Dan Ma, aku masih itu, Ma. perjalanan sekitar ini nih. Kita 9.53 nyampenya. Berarti sekitar 1,5 jam. Kita berhenti sekali tadi ya. Nanti katanya di atas lebih terjal lagi. Ya, masa? Lebih terjal lagi katanya. Oke, Mak, ada berapa pos total? Nggak tahu ya. Ya, jadi di pendakian Gunung Gede itu total ada 5 pos. Tadi kita baru sampai di pos pertama. Jadi baru seperlima perjalanan ya. Dan itu sudah cukup melelahkan. Jarak antar pos dalam kondisi saat itu memerlukan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nah, akhirnya kita sampai di pos 2 nih. Jam 10.38 WIB. Yang artinya kita sudah mendaki selama 2 jam 10 menit dari base camp. Mendekati ke pos 3. Ini banyak kabut-kabut gitu ya. Ini awan atau kabut nih? Kabut. Selang 1,5 jam akhirnya kita sampai di pos 3 nih. Jam 12.14 WIB. Yang artinya kita sudah mendaki selama 3 jam 50 menit dari base camp. Terlihat pos 3 ini yang paling rame ya dari antara pos yang lainnya. Udah kayak pasar, rame banget. Ya ini banyak orang yang beristirahat untuk makan siang ya. Soalnya jamnya pas banget nih, jam makan siang juga. Oke, jadi di pos 3 ini kita makan siang dulu. Kita udah bawa bekal nih dari bawah. Nasi, pakai orek tempe, pakai buncis sama telur mata sapi. Pada makan juga, pada bawa juga. Disediakan oleh pihak turnya ya. Oke, kita makan dulu. Gila sih itu. Oke, jadi kita barusan keluar dari pos 3 jam 13.03 ya. Kita udah kelar makan siang. Lanjut lagi. Nah, di perjalanan antara pos 3 ke pos 4 ini, saya tukar tas dengan yang lebih ringan milik Bang Alfi, teman satu tur yang baru kenal di pendakian tersebut. Pegel banget soalnya nih, pundak parah. Thank you. Oke, kita ngelewatin pohon tumbang nih. Wih. Oke, ini curam banget sih. Di pos 3 ke pos 4 ini kayak curam banget. Ini sampai sana. Ini akar-akarnya gede-gede semua lagi. Waduh. Let's go. Akhirnya sampai juga di pos 4. Kita sampai jam 15.22 ya. Berapa jam nih? Lama banget ya dari pos 3 ke pos 4 ya. Dan terjal juga jalannya. Ya, itu artinya sudah sekitar 7 jam perjalanan dari base camp. Di sini saya tukeran tas lagi ya dan kembali menggendong tas berat saya. Aduh. 2.627 mdpl. Ada 5 pos ya.
Satu lagi. 627 ya masih. Oke, kita udah di antara pos 4 ke 5 nih. Ternyata masih jauh juga. Dan ini seperti udah mendekati ke puncaknya karena udah banyak lumut. Sinar matahari udah masuk. Jadi udah tuh dari pohon-pohonnya di sini semuanya. Di situ-situ banyak lumut. Yang mudah-mudahan dikit lagi sampai. Gimana Sam? Masih kuat gak Sam? Masih. Udah mulai capek. Udah mulai capek ya? Dikit. Ya udah mulai pegel-pegel parah. Ini juga udah mulai tidur-tiduran. Enggak. Masih strong. Stay strong. Ya mendekati ke pos 5 ada garis polisi ya. Dan di belakangnya tuh ada sampah-sampah pembakaran ya. Jadi banyak banget sampahnya. Ya sayang banget ya, miris ngeliatnya. Harusnya para pendaki yang kata pecinta alam menjaga alam, bukannya malah mengotori. Makanya kita kalau mendaki itu harus bawa plastik khusus sampah untuk kita bawa turun kembali sampah-sampah kita. Oke, akhirnya sampai juga di pos 5 Surya Kencana Timur 2756 mdpl. Akhirnya ya sampai juga. Kita sampai jam setengah 5 nih, 16.31 8.30 berarti 8 jam. Wow, Nanti ada banyak 8 jam. makan dulu. Pantas Wow. kenyang. Dan akhirnya sampai juga. Ini dia Surya Kencana. Ramai banget. Beli. Buka. Oke. Jadi kita rencananya akan camping di sini ya. Jadi daerah sini namanya Surya Kencana, di area lapang yang luas banget. Dan tenda kita masih di arah sana. Ini kan kita dari sana. Kita masih harus jalan setengah jam lagi ke arah sana. Oke, jadi masih perlu effort lagi. Tapi untungnya jalanannya datar ya, jadi nggak ada nanjak-nanjak curam lagi, cuma kayak gini aja bebatuan. Lari. Akhirnya sampai juga di tendanya nih. Tadi jalannya cukup jauh juga ternyata. Jam 17.34 ya sekarang. Jadi udah mendekati sore-sore nih, dan ternyata ini tempatnya banyak banget tenda-tenda. Jadi banyak banget yang memilih tempat ini nih. Tuh, berkabut. Kita nyempil sendiri di sini. Banyak banget tendanya. Ini tur kita semua nih ke tenda ini. Orang-orang kita semua. Oke. Nah, kita pilih tenda yang mana, Sam? Oh, yang ini Yang ini ya. berempat. Nah, nanti tidurnya gimana? Ini ya. Kayak gitu. Ya, betul sekali. Ya udah. Oke, kita beres-beres dulu. Oke, jadi untuk makan malamnya kita dikasih ini ya, porsi gini udah disiapin, nasi pakai sop ayam, pakai kol ya, sama ada kerupuknya gitu. Nah, kita makannya langsung di tenda-tenda gini nih. Gitu. Enak ya, Sam? Lumayan. Lumayan ya? Iya, lapar. Oke, ini kita makan tenda gini. Lapar udah habis langsung. Ya udah, oke, kita makan dulu. Enak kan ya? Masak di gunung. Masak langsung nih, masih panas. Ini sudah sekitar jam 8:30 malam. Habis makan malam, kita mau cari Indomie Di ke warung terdekat. Ya, jadi di Gunung Gede ini unik ya. Sampai di Surya Kencananya, tempat kita mendirikan tenda, itu masih ada warung dong. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir ya kalau kehabisan bahan makanan atau minuman. Dia makan Indomie goreng, makan Indomie, pop mie. Dia susu. Itu berapa orang? 30 berapa orang tadi pesertanya? 30. Jadi kita udah beli jajanan di warung. Pop mie-nya itu
15.000, Indominya juga 15 ribuan juga, sama harganya. Jadi mending beli Indomie sih sebenarnya. Ya, popnya udah ada dagingnya. Oh iya. Tiga Dewa Gunung Gede. Depan Dut. Oke. Jadi ini udah keesokan harinya. Pagi-pagi kita mau summit jam 15.27 ya. Kalau summit cuma bawa perlengkapan dikit aja, nggak usah bawa carry ya. Jadi kita mau ngejar sunrise ya. Ini masih keburu sih, harusnya ini masih gelap. Sampai sana harusnya pas, soalnya dari tempat tenda kita ke summit ke puncak itu sekitar setengah jam juga ya. Kita masih di tengah jalan dan mataharinya udah naik dong ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita nyampe puncak. Udah nggak perlu lampu kayaknya. Yuk bisa ya, lanjut. Lihat kemana ya? Gak apa-apa. Kiri aja ya. Ya, menuju puncak di Gunung Gede itu treknya menanjak cukup curam ya. Jadi meskipun kelihatannya dekat, tapi cukup makan waktu. Dan akhirnya setelah 30 menit mendaki, kita sampai di puncaknya. Ketinggian 2958 mdpl. Yeay, akhirnya kita sampai puncak Gunung Gede. Di belakang ada gunung apa? Pangrango. Itu gunung Pangrangonya dan kawahnya seperti itu. Itu masih berasap ya? Iya, itu kawah. Makanya yang aku ngajakin Sunrise dari situ. ngajakin bocor. Semakin siang, puncak Gunung Gede semakin ramai dikunjungi. Ini rencananya kita mau foto sama tubuhnya, tapi ternyata ramai banget rebutan gitu, jadi kita skip deh. Bahkan ini kita mau turun aja, macet banget tidak bergerak. Karena bentrok ya antara yang naik dan yang turun. Ya kita tadi naik ke atas sana, puncak summit situ. Lewatnya gini pagi-pagi subuh ya. Sekarang kayak gini pemandangannya kalau udah terang ya, ramai banget. Dan karena rindang jadi nggak tau kelihatan banyak orang, padahal ya curam ke sana. Sependek itu 30 menit lah. Nanjaknya curam juga, lumayan di atas. Oke, sekarang kita udah di Surya Kencana lagi nih. Kita mau cari mata air nih, bener. Di mana? Kita lagi cari mata air Surya Kencana. Kata ada mata air di sini. Dibuat masak-masak atau bersih-bersih bisa. Ya jadi mata airnya di sini ya. Panjang sungai ini ada aliran di sana juga. Maka banyak ramainya di sini tenda-tendanya. Oke, tapi tenda kita agak jauh dari mata air di ujung sana. Dah. Oke. Jadi dekat dengan puncak itu, masuk puncak summit ya, mata air itu. Jadi enak juga kalau di sini kita mau muncak juga deket udah. Oke, yuk kembali ke tenda. Oke, habis ke puncak summit kita makan dulu. Air bang? Oh boleh. Ada sop buah. Wih, asik sop buah nih. Ini sop buahnya kita lihat dapat apa aja. Apel, buah naga, sama coconut. Ada lacinya juga tuh. Ada lacinya ya? Oh, ini laci ya? Ya itu laci. Sama apa yang mata-mataan itu? Selasih ya? Iya, ini dari bawah nih, di bawah. Wih. Segar. Habis sop buah, kita lanjut makan pagi. Kita dikasih ini nih, kayak apa ya nih? Nasi goreng, nasi tim, nasi kebuli. Ini pakai capcay. Capcaynya ada wortel, kol, sawi. Ya itu aja sama kerupuk. Jadi nggak ada daging ya.
Udah habis kali daging. Oke, makan dulu. Sekarang kita mau jalan nih. Mau jalan balik. Kita udah beres-beres, karena juga udah mau diberesin. Dan kalau kita sekarang kan trek turun ya, turun balik lagi ke trek yang sebelumnya. Sekarang nggak pakai tongkat, tongkatnya diikat ke sini atasnya. Udah itu aja sih. Jadi kita nanti pakai tangan aja. Udah pakai sarung tangan nih. Kuat gak Sam? Mantap ya. Kita turun jam 9.59, jam 10 lah ya nih. Oke, ini panas banget nih Surya Kencana. Dingin tapi panas terik. Oke. Mantap. Oke, kita jalan. Berarti masih sana sih. Ya, tadi beberapa orang ada yang pakai porter ya akhirnya turunnya. Tapi kita mah kuat. Ya kita squat. Karena ya mereka kan tadi kemarin kan takut aja 8 jam kan. Nah, makanya nih harusnya turun lebih gampang sih. Kalau Oke, sekarang udah di pintu masuk pos 5. Kita mau turun dari Surya Kencana jam 10.30 ya, jadi sekitar setengah jam dari campingnya tadi. Oke, mungkin turun kita nggak videoin lagi karena bahaya juga, kita taruh tas aja. Oke, akhirnya sampai juga di base camp ya, setelah menempuh perjalanan cukup panjang ya. Total ini kita nyampe jam 13.56 ya. Tadi kita berangkat jam 10 ya. Ini 4 jam turunnya. Ini 2 kali lebih cepat daripada naiknya ya. Oke, ini juga pas banget nih hujan mendung. Untung udah sampai. Oke. Masuk dulu, beres-beres. Oke, akhirnya kita sampai di rumah lagi nih. Akhirnya kita bisa menaklukkan Gunung Gede ya. Ya ini pertama kalinya hiking dan berhasil sukses tanpa porter, tapi kita pakai tour ya kemarin. Ya kemarin tuh sesampainya di base camp, kita tuh masih nunggu lama ya. Nunggu lama lagi karena nunggu yang lain pada turun juga rame-rame kan, karena kita ikut tour. Terus nyampenya dijemputnya itu baru jam 2 malam. Jadi kita kan nyampe base camp tuh jam 2 siang. Kita nunggu 12 jam dulu, baru dijemput jam 2 malam, 2 pagi lah, 2 subuh. Nah itu karena katanya sih karena macet banget puncak waktu itu tuh. Jadi mobilnya stuck banget. Nah ya mungkin ini kelemahannya Gunung Gede ya. Jadi karena Gunung Gede itu ngelewatin puncak, itu puncak tuh suka macet banget jalurnya. Jadi suka aksesnya ke sana tuh berat banget gitu loh. Ya jadi itulah ya Gunung Gede. Oh ya, habisnya itu sekitar kalau turnya aja 600.000 ya. Jadi turnya itu berikut transport dari Cawang ke base campnya Gunung Gede. Terus udah termasuk tenda, makan, ya sama di sana aja sih. Ya tenda sama makan sama di sana. Belum termasuk porter pribadi kalau perlu ya. Jadi sekitar 600.000 itu. Gunung Gede tuh enaknya tuh banyak yang jualan kan. Jadi banyak warung-warung di setiap pos. Bahkan sampai Surya Kencana, bahkan sampai puncaknya Summitnya itu ada warung, semuanya ada warung. Dan makin tinggi itu makin mahal harga air ya. Kalau yang bawah-bawah itu masih 15.600 mili. Makin naik bisa 20.600 mili. Kalau yang gede 1,5 liter itu bisa 40.000. Ya jadi mahal ya. Dan Indomie goreng kan 15.000 ya, kayak Indomie goreng gitu, pop mie gitu ya di atas sana. Ya memang air susah di sana kan. Itu sih. Ya tapi enaknya Gunung Gede masih ada warung. Jadi kalau kita kurang bawa air ya, mau entengin carrier bisa kurangin air, beli aja di atas, tapi agak mahal aja. Ya, itu aja sih paling. Next kita ke gunung mana lagi nih ya? Jadi asik sih, seru ternyata naik gunung gitu. Coba tulis di kolom komentar ya, next kita ke gunung mana. See you in the next video. Cus.